Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Muhammad Aksyal, NPM saya 101230119. Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pendidikan agama, di sini saya akan sedikit menerangkan materi mengenai hakikatul ibadah atau hakikat ibadah. Hakikat ibadah memiliki pengertian. Secara etimologi, ibadah adalah merendahkan diri atau tunduk. Pengertian ibadah adalah menggambarkan perilaku mendekatkan diri kepada Allah atau Sang Pencipta. Perilaku dari ibadah dilakukan secara rutin atau terus-menerus sampai waktu yang tidak ditentukan. Menurut para ulama fikih, ibadah merupakan bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendambakan pahala darinya di akhirat nanti. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata abd yang artinya hamba, sedangkan menurut ulama tauhid, ibadah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan merendahkan diri serta menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepadanya. Makna ibadah itu sendiri merupakan lekat dengan ajaran agama Islam. Dalam Islam, ibadah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ibadah dengan anggota badan, hati, dan ucapan secara lisan. Pengertian ibadah tersebut sesuai dengan bentuk syahadat yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56-58, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Pengertian ibadah dalam Islam bukan semata karena Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang membutuhkan ibadah. Akan tetapi manusia dan jinlah yang sebenarnya membutuhkan ibadah kepada Tuhannya. Mereka yang menolak atau tidak berupaya beribadah memiliki sebutan orang-orang yang sombong. Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya pernah menulis bahwa ibadah yang sesungguhnya baru dapat terwujud bila seseorang memenuhi 3 hal. Yang pertama, tidak menganggap apa yang berada dalam genggaman tangannya sebagai milik pribadinya, karena seorang hamba yang beriman tidak memiliki sesuatu pun. Apa yang dimilikinya adalah milik Allah. Yang kedua, menjadikan segala aktivitasnya berada di sekitar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah dan mengabdi serta menjauhi larangannya. Yang ketiga, tidak mendahulinya dalam mengambil keputusan serta menyatakan segala apa yang hendak dilakukan dengan izin serta restu dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan cinta sebagai salah satu unsur dan syarat diterimanya ibadah merupakan satu hal yang perlu diteliti dan dibuktikan dengan argumen keagamaan. Kecuali apabila yang dimaksud dengan ibadah adalah puncak tertinggi dari pengamalan ibadah, ini tidak berarti bahwa ketundukan kepada Allah dan ibadah kepadanya tidak sah atau tidak diterima apabila tidak dibarengi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang Ibnu Sina tulis dalam bukunya, beribadah kepada Allah dapat lahir dari 3 macam motivasi, yaitu karena dorongan takut, karena dorongan ingin meraih surga, atau karena dorongan cinta kepadanya. Ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan perintah beribadah dengan tujuan menghindar dari siksa neraka, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, terhindar dari siksa." Lalu ada hakikat ibadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 40 yang artinya, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja." Lalu ada hakikat ibadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, "Maka ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku." Setelah itu ada klasifikasi ibadah. Secara umum, ibadah terbagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Kewajiban menunaikan ibadah tertuang dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya, semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang pertama ada ibadah mahdoh. Pengertian ibadah mahdoh
memiliki arti yang murni atau tak tercampur. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang selama ini kita kenal, antara lain seperti sholat, puasa, dan zakat. Dalam kata lain, ibadah mahdoh adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan secara vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Yang kedua ada ibadah ghairo mahdoh. Ibadah ghairo mahdoh memiliki arti yang berkebalikan dengan ibadah mahdoh, yaitu tidak murni atau bercampur dengan yang lain. Segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam pelaksanaannya dilandaskan dengan niat untuk mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ke dalam ibadah ghairo mahdoh. Yang contohnya seperti menjenguk orang sakit, silaturahmi, sedekah, mencari ilmu, bekerja, membangun masjid, dan kegiatan yang bermanfaat yang lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah berdasarkan pelaksanaannya. Ibadah jasmaniyah dan rohaniyah. Contohnya sholat dan puasa. Lalu ada ibadah rohaniyah dan maliyah. Contohnya zakat, sedekah. Lalu ada ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan maliyah. Jasmani, rohani, dan harta itu contohnya ibadah haji. Setelah itu ibadah berdasarkan bentuk dan sifat. Yang pertama ada ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, contohnya zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Lalu ada ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, contohnya membantu atau menolong orang lain. Lalu ada ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, contohnya sholat, puasa, zakat, dan ibadah naik haji. Lalu ada ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, contohnya puasa, itikaf, dan ihram. Setelah itu ada ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, contohnya memaafkan kesalahan orang lain dan membebaskan hutang seseorang. Tujuan ibadah kepada Allah yang pertama untuk menciptakan hubungan harmonis antara makhluk dan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ibadah sebagai bentuk rasa syukur, karena telah menciptakan dan memelihara serta mengangkat manusia sebagai khilafah di bumi, serta mengizinkan manusia untuk mengambil manfaat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi, seperti manfaat bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Lalu ada tujuan ibadah untuk mengukur sejauh mana kita patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah dan menghindari serta menjauhi larangannya. Selanjutnya ada tujuan ibadah untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Setelah itu ada tujuan ibadah untuk menghilangkan rasa takabur, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kesempurnaan. Setelah itu ada tujuan ibadah untuk mendapatkan ridhonya, bahwa makhluk manusia hanyalah makhluk yang lemah dan membutuhkan setiap pertolongan dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.